Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sedikit aja ya, jadi nanti kita akan membahas sebenarnya review materi yang telah diperoleh dari awal pertemuan. Jadi masuk ke pengertian bahwa vektor itu adalah arthropoda. Dikatakan vektor kalau itu jenisnya arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan ataupun menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia. Nah, untuk binatang pengganggu sendiri adalah binatang yang dapat mengganggu ataupun menyerang serta dapat menularkan penyakit ke manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, berinjak dari pengertian tadi, pengendalian vektor, sekali lagi keywordnya itu adalah pada kata menurunkan ya. Jadi begitu kita mendengar pengendalian vektor, maka yang ada di kepala kita udah, oh ini berarti upaya untuk menurunkan ya. Sekali lagi keywordnya adalah menurunkan atau menekan populasi kebetulan vektor sehingga vektor tersebut tidak menjadi gangguan terhadap manusia terutama ya, seperti itu. Nah, untuk penularan sendiri ada penularan mekanik ya, kemudian ada penularan secara biologis. Nah, ini ada beberapa faktor pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, pinjang, kutu. Ini udah familiar ya di pelajaran kita. Kemudian untuk binatang pengganggu seperti tikus, kecoa. Nah, cara berikutnya adalah pengendalian secara kimia. Nah, tadi fisik mekanik, kimia, biologis. Ada ini pembagiannya seperti itu ya. Ini tambah satu lagi kan, pengendalian terpadu. Ya, okay. Masuk ke peraturan perundang-undangan dalam hal pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2010 tentang pengendalian vektor. Ya, jadi udah ada ininya peraturan ya, yang mana di sana membahas berbagai macam hal sampai ini baku mutunya sekian, itu ada di dalam peraturan ini ya. Oke, nah, ini ada beberapa undang-undang yang penting terkait dengan pengendalian vektor. Nanti akan ditambah lagi dengan yang telah kalian kumpulkan sebelumnya ya. Nah, hari ini dipresentasikan kan? Nah, oke. Untuk peraturan Menteri Kesehatan tentang jenis penyakit menular yang dapat menyebabkan wabah. Nah, kemudian ada juga tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan kaitannya dengan vektor dan binatang pengganggu. Kemudian penanggulangan penyakit menular itu sendiri, kemudian pestisida dan turunannya ya, tentang pendaftaran, tentang persyaratan ya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan penting yang terkait dengan pengendalian vektor. Masuk ke mekanisme penularan penyakit, ada yang direct transmission ya, penularan secara langsung, dan ada yang indirect transmission atau penularan secara tidak langsung. Seperti itu ya. Kemudian ada yang melalui vektor, kemudian penularan secara vehicle atau vehicle borne. Jadi ada benda yang terkontaminasi yang membantu transportasi penyakit ke tubuh host atau penjamah. Kemudian penularan lainnya yaitu melalui udara atau airborne. Untuk transmisi secara biologi ada 4 transmisi yang dikenal di sini. Yang pertama adalah cyclopropagatif, cyclodevelopmental, propagatif, dan heredity. Untuk cara penularan. Kemudian peranan vektor dan binatang pengganggu ya. Yang jelas perannya adalah mengganggu. Yang jelas perannya adalah menyebabkan kesakitan pada manusia. Ya, itu yang peran utamanya.
Jadi sebagai faktor mekanik bagi mikroorganisme, sebagai inang perantara beberapa spesies cacing, menyebabkan reaksi-reaksi alergi pada manusia seperti gatal-gatal, dermatitis. Nah, seperti itu ya. Manfaat beberapa hewan faktor, ada beberapa ordo, dalam hal ini ordo Rodentia, digunakan sebagai sumber protein bagi orang-orang tertentu ya. Dalam hal ini mencampur makanannya untuk ternak, jadi mencampur makanan binatang-binatang sebagai campuran bagi ternak. Kemudian ada lagi dipakai untuk hewan percobaan. Jadi di samping perannya sebagai penular penyakit ya, ternyata juga Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat lainnya ya. Jadi tidak hanya melulu sebagai penular penyakit, namun juga juga memberikan manfaat di bidang lainnya. Oke. Kita masuk ke konsep dasar pengendalian faktor, mengacu ke peraturan Menteri Kesehatan tadi ya, yang nomor 374 tahun 2010 tentang pengendalian faktor. Jadi intinya pengendalian itu terpadu atau menyeluruh, yang menitik beratkan pada manajemen dan pertimbangan terhadap penyakit menular tersebut serta pengendalian penyakitnya. Ya, arahnya ya ini tadi ada fisik mekanik, kimia, biologi ya, ditambah dengan pengendalian faktor secara terpadu. Artinya tidak bisa kita hanya memilih biologi saja atau kimia saja, tidak bisa, tapi harus terpadu. Masuk ke metode pengendalian faktor. Dalam pengendalian faktor memfokuskan adalah penggunaan metode pencegahan untuk mengendalikan atau menghilangkan populasi. Untuk langkah-langkah pencegahan yang umum dilakukan adalah pengendalian secara alamiah atau naturalistic control. Jadi memanfaatkan kondisi alamnya. Di sini yang kita kenal dengan istilah manipulasi lingkungan dan modifikasi lingkungan. Ini udah paham ya. Kapan dikatakan manipulasi, kapan dikatakan modifikasi. Selanjutnya adalah pengendalian terapan atau applied control. Nah, ini dalam hal upaya peningkatan sanitasi lingkungan. Nah, jadi penataan lingkungan sehingga tidak menjadi breeding place bagi faktor. Pengendalian secara fisik mekanik tadi udah ya, kemudian secara biologi penggunaan musuh alami, dan secara kimia dengan menggunakan racun. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke siklus hidup faktor dan binatang pengganggu. Jadi tahap-tahapannya untuk siklus hidup nyamuk itu termasuk ke dalam masuk sebagai metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna dimulai dari dari nyamuk dewasa, bertelur, kemudian telur menjadi larva jentik, menjadi pupa. Nah, ini ada harinya ya. Jadi pada hari keberapa dia akan menetas, hari keberapa dia akan menjadi nyamuk dewasa. Demikian pula dengan siklus hidup lalat juga mengalami metamorfosis sempurna. Nah ya, ini juga dimulai dari lalat dewasa, kemudian telah melakukan perkawinan atau fertilisasi, maka akan terbentuk telur, larva, dan kopong. Nah ini semua ada ada tahap-tahapannya. Demikian pula dengan siklus hidup kecoa. Ya, kecoa telur langsung menetas jadi nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, jadi dewasa. Jadi tidak melalui kalau tadi begitu telur menjadi larva. Nah ini nama istilahnya nimfa ya, dan kecil putih seperti tungau padi. Untuk siklus hidup tikus tidak dimulai dengan telur ya, tapi setelah dewasa telah melakukan kegiatan seksual maka akan melahirkan tikus ya, melahirkan keturunannya dan seterusnya seperti itu.
Kita masuk ke metode sampling dan koleksi vektor binatang pengganggu. Jadi berbicara mengenai metode sampling ini dalam rangka untuk mengambil sampel ya atau contoh dari populasi yang memiliki karakter yang sama. Tujuannya adalah dalam hal ini untuk metode pengukuran ya, dalam hal ini metode pengukuran untuk kepadatan larva atau jentik. Yang berikutnya untuk mengetahui jenis larva atau jentik yang tertangkap dalam suatu pengamatan dan juga digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasi hasil pengukuran. Ya, ini ada beberapa parameter house index, container index, data index, dan density figure. Seperti itu. Untuk pengambilan sampling larva atau jentik nyamuk diperlukan beberapa alat yang yang harus disiapkan. Utamanya harus ada gayung atau dipper, kemudian senter, botol kecil, pipet jentik, kertas label ya. Nah, selanjutnya setelah alat dan bahan dipersiapkan, selanjutnya kita tentukan lokasi pengambilan. Nah, ini tergantung kalau instruksinya dalam hal ini misalnya mau mengetahui kepadatan jentik karena ada kasus demam berdarah, tentunya yang kita tuju bukan kolam ya, bukan kolam yang ada tumbuhan airnya atau hutan atau kita ke pantai, salah besar. Kenapa? Karena sekarang instruksinya adalah berkaitan dengan kasus demam berdarah. Kasus demam berdarah berarti vektor yang kita cermati adalah Aedes, Aedes, entah itu Aedes albopictus, berarti nanti kontainer-kontainer yang ada di luar, ataupun Aedes aegypti, berarti nanti yang kita cermati, yang kita amati adalah kontainer-kontainer yang berada di dalam ya. Kontainer-kontainer yang tidak berhubungan langsung dengan tanah ya. Kalau di instruksinya penularan filariasis, salah besar kalau kita mencari nyamuknya di dalam ruangan ya. Berarti kita harus menuju tempat yang ada tumbuhan airnya di atas ya, tumbuhan air seperti rawa dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya center. Nah, ini berarti karena ini pakai center ya, di penampungan air antara jentik ini sepertinya arahnya ke Aedes ya. Jadi ini lebih ke Aedes. Kemudian gunakan dipper untuk mengambil jentik ya, bak penampungan air tadi, kemudian dipper, kemudian lanjutnya masukkan ke dalam botol menggunakan pipet jentik, kemudian label, kemudian botol tersebut diberi label dan dikirim ke laboratorium. Tapi sebenarnya senter itu tetap digunakan ya untuk sebagai penerang ya. Oke. Nah, ini interpretasi hasil untuk house index. House index adalah jumlah rumah yang ditemukan jentik dari seluruh jumlah rumah yang diperiksa. Jadi jumlah rumah yang ada jentiknya ya, misalnya dari 100 ada 90, berarti 90 per 100 rumah yang diperiksa. Selanjutnya container index adalah jumlah kontainer yang ditemukan larva atau positif larva dari seluruh kontainer yang diperiksa. Misalnya seluruh kontainer yang diperiksa ada 1000, kemudian 500 kontainernya berisi jentik, maka 500 dibagi 1000 ya. Selanjutnya data index. Data index adalah jumlah kontainer dengan larva dalam 100 rumah. Jadi ini pernya tuh udah ditentukan, yaitu 100 buah rumah. Nah, dari 1000 kontainer yang diperiksa ternyata ada 500, berarti yang positif, jumlah kontainer yang positif tadi 500 dibagi 100 rumah yang diperiksa. Berikutnya untuk interpretasi hasil ke larva index ya, ini menggunakan tabel density figure. Ini udah paham pasti ya, pada saat house index-nya berada di angka berapa ya, misalnya 2 berarti density figure kita taruh angka 1, kemudian container index-nya misalnya 4 berarti 2 ya, kemudian data index-nya misalnya 11, nah berarti 3, 1 tambah 2 tambah 3 ya, 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6. Nah, 6 ya, 6.
dibagi 3. 6 bagi 3. Artinya daerah kuning derajat penularan penyakit oleh larva sedang dan perlu waspada ya. Ini perlu diwaspadai berarti tempat tersebut. Oke ya. Oke, ini udah pintar nih. Selanjutnya adalah pemberantasan habitat jentik dan nyamuk melalui ini bukan 3M lagi ya, tapi tambah satu lagi 4M. Nah, itu kegiatan-kegiatan 4M nanti dibaca lagi. Kita masuk ke metode sampling untuk perindukan lalat. Namanya lalat berarti tidak bisa kita temukan di bunga ya, apalagi bunga mawar, harum ya. Nah, kenapa? Karena lalat suka dengan yang bau-bau busuk. Jadi seperti kotoran organik, semacam kotoran hewan ataupun kotoran manusia, sampah ataupun ikan-ikan yang sudah sudah busuk, itu adalah tempat perindukan lalat yang sangat disenanginya. Lanjutnya air kotor ya, sampah seperti itu. Untuk prosedur kerja pengukuran kepadatan lalat yang diperlukan, alat bahan yang diperlukan adalah fly grill, hand counter, hygrotermometer untuk mengukur suhu dan kelembapan, stopwatch, dan kamera dan ATK. Setelah alat disiapkan, fly grill diletakkan mendatar. Jadi jangan berdiri ya kalau naruh fly grill, dia harus posisi mendatar. Nah, kemudian hygrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lanjutnya menghitung berapa jumlah lalat yang hingga pada fly grill tersebut. Kalau misalnya lalatnya itu aja, lalatnya 1 misalnya ya, tapi dia loncat-loncat, itu tetap dihitung sebagai dengan hand counter, tapi hitung sebagai dicatat bahwa jumlah lalat yang hinggap. Jadi hitungannya adalah lalat hinggap, berapa kali lalat hinggap, bukan berapa lalat yang hinggap, beda ya. Jadi lalat hinggap. Jadi kalau lalatnya cuma 1, dia loncat-loncat aja tuh tetap dihitung 1, 2, 3, 4 seperti itu. Berapa kali dia berloncat-loncat, itu tetap dihitung. Menggunakan apa? Menggunakan counter. Nah, dilakukan sebanyak 10 kali perhitungan, kemudian diambil 5 hasil perhitungan tertinggi, selanjutnya dirata-ratakan. Nah, hasilnya ini nanti akan ketemu satuan ekor per blok grill ya. Nah, ini kalau hasilnya di antara 21 misalnya ya, bukan di antara lagi, ini berarti di atas 20 ya, berarti sangat padat sehingga perlu segera dilakukan pengendalian. Untuk pengendalian lalat, untuk pengendalian lalat ditujukan kepada breeding place-nya. Ya, breeding place-nya di mana? Nah, tadi kan sudah diketahui tempat-tempat yang disukai oleh lalat adalah tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang mengandung bau-bau bau kotoran, bau sampah, bau ikan. Nah, dia senang sekali di sana. Oleh karena itu pengendaliannya lebih kepada perbaikan hygiene sanitasi lingkungan ya, di mana sumber dari kotoran tersebut berada. Nah, baik, kita masuk ke metode sampling. Dalam hal ini koleksi vektor binatang pengganggu untuk kecoa. Nah, kecoa nanti yang dilihatkan enggak dalam bentuk nimfa, tapi pada stadium dewasa. Kecoa masuk ke dalam filum arthropoda. Sekali lagi, vektor itu filumnya arthropoda. Nah, metode samplingnya ada 2. Yang pertama adalah melakukan pengamatan secara visual ya, dan yang berikutnya adalah melakukan penangkapan. Berikutnya tikus ya, rodent juga dalam bentuk dewasa ya. Jadi ini menggunakan umpan. Jadi pakai metode ini dengan pendekatan observasi
Jadi dilakukan penangkapan dengan menggunakan perangkap tikus. Dan jangan lupa menaruh perangkapnya itu di tempat-tempat yang ada ciri-cirinya ya, pasti udah hafal ya. Ada tikusnya, ada bangkai tikus, nah, ciri-ciri keberadaan tikus. Kemudian ada runway-nya, ada bau tikus, ada bau kencing tikusnya, ada kotoran tikusnya, ada jejaknya, ada bekas gigitannya, ada bekas cakarnya. Nah, seperti itu. Menaruhnya di sekitar situ. Ya. Jangan sampai nanti salah tempat. Kalau salah tempat tidak akan dapat. Oke. Baik, kita masuk ke teknik dan konfirmasi vektor. Dikatakan vektor kalau dia memang positif menularkan penyakit. Jadi perlu penelitian panjang sebelum mengatakan bahwa si nyamuk si A misalnya ya, itu adalah vektor penyakit B. Itu ada penelitian panjangnya dulu. Sehingga kesimpulan akhirnya memang vektor A adalah penyebab dari penyakit B. Ya. Untuk nyamuk sendiri ini lebih kepada apa nih ya? Pemeriksaan parasit malaria dan paritas dalam tubuh nyamuk. Jadi ada seksi atau pembedahan kelenjar ludah nyamuk. Semoga masih ingat ya, gland, salivary gland, kelenjar ludah nyamuk, untuk mengetahui parasit malaria dalam bentuk sporozoid. Kemudian seksi atau pembedahan perut besar atau stomach untuk mengetahui parasit malaria dalam bentuk ookista, pembedahan indung telur atau ovari ya, untuk mengetahui umur nyamuk, parus, nulliparus, ini udah berapa kali bertelur untuk ketahuan ya, sehingga diketahui nyamuk ini berapa lama dia bisa hidup, diketahuan dari sini ya, ketahuan dari sini. Baik, untuk susunan anatomi yang bagian dalam yang penting diketahui sebelum melakukan seksi nyamuk adalah saluran pencernaan makanan, kemudian susunan tubuh. Nah, ini bagian-bagian dari nyamuk ya, nanti dibaca saja. Pengamatan selanjutnya survei entomologi. Nah, survei entomologi itu untuk mengetahui namanya survei berarti kan secara terus menerus, secara sistematis. Dalam hal ini untuk melihat penularan penyakit sehingga mengetahui dinamika penularan penyakit dan upaya pengendalian yang bagaimana yang harus diterapkan ya. Kalau kita diminta untuk mengendalikan penyakit malaria, kita harus mengerti dulu bagaimana bionomik. Kebiasaan hidupnya ngapain aja sih masih malaria itu harus terekam. Oh ternyata setelah dia mengkonsumsi atau menghisap darah ya, dia akan beristirahat di dinding-dinding kandang misalnya ya, bukan di dinding rumah tapi di dinding kandang sapi misalnya. Sehingga kalau kita melakukan pengendalian dalam hal ini penyemprotan ataupun spraying pada dinding rumah, tentunya ini kurang tepat. Kenapa? Karena nyamuknya nggak istirahat di situ, nggak istirahat di dinding rumah, tapi istirahat di dinding kandang. Ini akan diketahui kalau kita melakukan survei entomologi. Ya. Jadi survei entomologi ini dalam rangka pengumpulan data terkait vektor yang akan kita cermati. Ya. Nah, ini ujung-ujungnya dalam hal penyusunan program pengendalian penyakit akibat vektor. Nah, yang disiapkan yang jelas ada kunci identifikasi. Ya, nanti kita tahu ini ternyata nyamuk ini, ini ternyata tikus ini. Nah, itu perlu kunci identifikasi. Persiapan alat dan bahan, kemudian jangan lupa catatan, diperlukan juga hygrometer, anemometer untuk mengukur kecepatan angin,
dan APD. APD ini biasanya digunakan di laboratorium. Kalau kita lagi survei entomologi di luar misalnya mensurvei nyamuk, tentunya APD-nya sepertinya enggak ya, malah kita yang menjadi umpan nyamuk. Data vektor, sumber pendahuluan, kemudian survei entomologi, analisis dan perumusan masalah. Seperti itu ya prosedur kerjanya untuk survei entomologi. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk review materi ini. Nanti akan lebih jelas lagi kalau membacanya itu per materi ya, per materi. Ini secara singkat saja saya review kembali ya, ngulang sedikit lah. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Ingat ya, protokol kesehatan tetap ya. Kalau keluar jangan lupa maskernya dipakai. Tetap sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.